AC Milan imbang 0-0 dengan Madrid. Giroud optimis sambut musim baru. Giroud yang baru mendarat dari Chelsea beberapa pekan lalu akhirnya mencatat debut penuhnya bersama Rossoneri saat ia menjadi starter melawan laga persahabatan melawan Los Blancos. Meski tak mencatatkan namanya di papan skor, ia merasa puas dengan performanya. Pemain internasional Prancis tersebut akan menjadi Pemain internasional asal Prancis tersebut akan menjadi deputi Zlatan Ibrahimovic. Pada musim depan, ia mengawali karirnya dengan serangan Milan secara impresif, usai mencetak gol melalui sentuhan pertamanya melawan Nice. Ia juga turut menyumbang gol dalam babak adu penalti saat timnya menghadapi Valencia. Dalam wawancara dengan Milan TV, striker 34 tahun tersebut mengaku senang dengan performa timnya saat melawan Real Madrid. Ia juga menunjukkan kepuasan bermainnya selama 90 menit setelah hanya tampil dari bangku cadangan pada laga-laga sebelumnya. Saya merasa nyaman dalam pertandingan ini, tentu saja, dan saya pikir kami memainkan permainan yang hebat. Terasa menyenangkan bermain 90 menit. Saya pikir saya akan segera siap membantu tim ini mencapai target-target kami. Ini adalah pertandingan hebat melawan tim yang sangat kuat, ujarnya. Kami telah menunjukkan kualitas kami. Meski kami masih bisa berkembang, dan segalanya belum sempurna. Tekadnya sangat bagus dan kami sangat padu. Kami meningkatkan pemahaman kami. Kami memiliki banyak harapan untuk masa depan. Kami hanya perlu meningkatkan hal-hal kecil. Milan akan menghadapi Panathinaikos dalam pertandingan terakhir pramusim mereka akhir pekan ini, dan tampaknya Giroud juga akan menjadi starter. Francesi bersiap tanda tangani perpanjang kontrak baru. Gelandang AC Milan Francesi diperkirakan akan bergabung lagi dengan Rossoneri dalam beberapa hari mendatang dan menandatangani kontrak baru di San Siro. La Gazzetta dello Sport melaporkan, Cassi yang kontraknya dengan Diavolo berakhir pada Juni 2022 dan diperkirakan akan berada di Milanello dalam beberapa hari ke depan. Pemain internasional Pantai Gading itu meminta gaji senilai 7 juta euro per musim. Milan siap menawarkan 6 juta plus bonus untuk tanda tangannya. Bonus adalah hal terakhir yang harus ditentukan sebelum perpanjangan yang ditunggu-tunggu antara kedua belah pihak. Cassi yang bermain sebanyak 44 kali di Pantai Gading, pertama kali tiba di Milan dengan status pinjaman pada Juli 2017. Tetapi pindah dengan kontrak permanen dari Atalanta pada 2019. Pemain berusia 24 tahun telah memantapkan dirinya di lini tengah Stefano Pioli dan diperkirakan akan memainkan peran penting juga pada 2021-2022. Cassi memiliki 184 penampilan kompetitif bersama Rossoneri, mencetak 30 kali dalam prosesnya. Beberapa waktu lalu Cassi mengaku tak ingin pergi dari Rossoneri setelah menjalani musim yang mengesankan pada tahun 2020-2021. Meskipun ia tahu AC Milan saat ini sedikit berbeda. Pernyataan itu diungkapkan pemain internasional Pantai Gading saat berpartisipasi di Olimpiade dan berbicara kepada La Gazzetta dello Sport. Kontraknya memang akan berakhir pada musim panas 2022. Tetapi Cassi berjanji akan menyelesaikan situasi kontrak ketika dia kembali dari Jepang. Saya bangga memilih AC Milan dan tak ada niat pergi, kata Cassi. Bahkan Cassi ingin bertahan cukup lama bersama AC Milan. Laporan di Italia mengklaim perwakilan Cassi akan bertemu dengan Milan dalam beberapa hari ke depan. Dan mantan pemain Atalanta itu menegaskan bahwa dia hanya ingin bermain untuk Diavolo. AC Milan finish kedua di Serie A musim lalu, dan Cassi siap bertarung untuk Liga Champions pada tahun 2021-2022. Saya ingin Milan, kami adalah grup yang fantastis. Saya tidak sabar untuk bisa memeluk rekan satu dan pelatih. Kami harus membidik maksimal di setiap kompetisi, baik di Liga maupun di Piala. Kami tidak akan mengecewakan. Setelah satu musim penuh tanpa penonton di San Siro, Cassi tak sabar untuk kembali bermain di depan fans Rossoneri. Namun musim ini AC Milan tanpa kiper andalannya dan gelandang serang Hakan Çalhanoğlu. Tentu saja, Gigio adalah penjaga gawang yang terbaik di dunia. Tapi saya tidak bisa masuk ke keputusan orang lain.
Saya hanya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya kecewa, tetapi ada beberapa pemain baru yang hebat yang telah tiba di Milan, katanya. Mengapa Stefano Pioli tak kunjung depak Rade Krunic dari AC Milan? Mengapa pelatih AC Milan, Stefano Pioli, masih mempertahankan Rade Krunic meski pemain asal Bosnia tersebut minim kontribusi? Cukup beralasan, karena Krunic dianggap pemain yang kurang kontributif di tim AC Milan. Selain itu, saat ini fokus utama AC Milan adalah mengupgrade kualitas gelandang mereka. Selepas kepergian Hakan Çalhanoğlu, sektor sayap kanan dan tengah pun jadi perhatian serius. Ketika nama Rade Krunic masih nangkring di dalam skuad Stefano Pioli, banyak fans Milan yang merasa khawatir. Manajemen benar-benar akan mempertahankan ex pemain Empoli tersebut untuk musim depan. Salah satu hal yang membuat Rade Krunic masih dipertahankan dalam AC Milan meski minim jam bermain adalah faktor pelatih kepala, yaitu Stefano Pioli. Pioli menjadi orang pertama yang memberikan jaminan kepada Rade Krunic. Lalu, mengapa pelatih asal Italia begitu menyukai Rade Krunic di dalam skuadnya? Rade Krunic menjalani karir yang bisa dibilang tak mengkilap di tim AC Milan. Selama 2 tahun berseragam rossoneri, ia hanya melakoni 56 laga di seluruh kompetisi, dengan torehan 2 gol dan 4 assist saja. Jumlah itu jelas sangat di bawah harapan, mengingat posisinya cukup sentral di lapangan, yakni gelandang bertahan dan gelandang tengah. Jumlah penampilannya pun sebagian berangkat dari bangku cadangan. Meski begitu, hal tersebut tak mengurangi minat Stefano Pioli untuk terus mempertahankannya, seperti pada musim panas tahun lalu. Rupanya, sejumlah hal yang bisa menjelaskan hal tersebut. Stefano Pioli merupakan pengagum berat mantan pemain Empoli tersebut, karena dia adalah pekerja keras. Tidak pernah mengeluh, selalu bersedia dan mampu mengisi berbagai peran di lapangan. Hal itu tercermin dari 4 peran yang ia lakoni selama membela AC Milan di musim lalu. Krunic tercatat bermain 12 kali sebagai gelandang serang, 11 kali gelandang kiri dan 7 kali gelandang bertahan, dan 4 kali gelandang tengah. Ia menjadi pemain AC Milan dengan menempatkan posisi terbanyak di dalam skuad Stefano Pioli pada musim lalu. Meski begitu, dari total jumlah penampilan tersebut, Krunic hanya sanggup membuat 2 gol dan 3 assist saja. Faktor terakhir yang membuat Milan tak begitu ngotot untuk menjualnya adalah faktor bahwa gaji Rade Krunic relatif kecil, yakni hanya 1,6 juta euro saja, dengan kontrak tersisa sampai tahun 2024. Meski begitu, masih ada waktu kurang lebih 2 pekan di Mercato. Apapun bisa terjadi. Bisa saja kedatangan pemain-pemain baru pilihan Stefano Pioli di penghujung transfer membuat karir Rade Krunic di AC Milan berakhir lebih cepat.